Selamat pagi Bapak Ibu Kepala Kampung se-Kabupaten Kaimana. Perkenalkan, nama saya Eka Sari Ristandri. Saya staf dari bidang Bina Pemerintahan Kampung. Melalui video ini, saya akan mensosialisasikan dan menginformasikan kepada Bapak Ibu Kepala Kampung terkait syarat administrasi pergantian aparat kampung. Landasan hukum sosialisasi syarat administrasi pergantian aparat kampung. 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017. 2. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 8 Tahun 2020 tentang pembentukan SOTK. 3. SOTK atau Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung. Pengertian aparatur kampung. Sesuai Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 5, yang dimaksud dengan perangkat desa atau aparat kampung adalah staf yang membantu kepala kampung dalam menyusun kebijakan dan koordinasi. Juga membantu kepala kampung dalam melaksanakan kebijakan yang sudah dibuat. Pengangkatan aparatur kampung. Sesuai dengan SOTK atau Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung yang merupakan turunan dari Peraturan Bupati Kabupaten Kaimana Nomor 8 Tahun 2020, perangkat kampung diangkat oleh kepala kampung dengan memprioritaskan atau mendahulukan warga kampung setempat yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus. Syarat umum calon aparat kampung adalah: 1. Calon aparat kampung harus berpendidikan paling rendah SMP atau sederajat, bisa juga menggunakan ijazah paket B. 2. Calon aparat kampung harus berusia paling muda 20 tahun dan paling tua 42 tahun. 3. Memenuhi syarat-syarat administrasi. Syarat-syarat administrasi pergantian aparat kampung. 1. Membuat surat permohonan menjadi perangkat kampung yang dibuat sendiri oleh calon perangkat kampung di atas kertas dengan materai cukup. 2. Fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP. 3. Surat keterangan domisili oleh pejabat setempat. 4. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup. 5. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup. 6. Fotokopi ijazah SMP atau ijazah paket B dan ijazah dengan jenjang pendidikan di atasnya. 7. Akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang sudah dilegalisir oleh pejabat berwenang. 8. Surat keterangan tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun dari pengadilan negeri. 9. Surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian setempat. 10. Surat pernyataan bersedia ditempatkan pada jabatan apapun atau staf di kampung yang bermaterai cukup. 11. Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan darah secara langsung dan bukan merupakan suami atau istri dari kepala kampung di atas kertas bermaterai cukup. 12. Surat keterangan sehat dari dokter puskesmas setempat. Syarat khusus calon aparatur kampung. 1. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih. 2. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian setempat. 3.
prioritas warga kampung setempat yang mengenal dan memahami adat istiadat, bahasa, dan budaya kampung setempat. 4. Surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di kampung bersangkutan apabila diangkat sebagai perangkat kampung. 5. Khusus kepala urusan keuangan atau bendahara dan perencanaan diutamakan menguasai komputer dan dasar-dasar akuntansi. Mekanisme pemberhentian. Mekanisme pemberhentian perangkat kampung dilaksanakan sebagai berikut. A. Perangkat kampung berhenti karena 1. Meninggal dunia, 2. Atas permintaan sendiri, 3. Diberhentikan. B. Perangkat kampung dapat diberhentikan karena 1. Telah berumur 60 tahun, 2. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan. 3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat kampung. 4. Melanggar larangan bagi perangkat kampung. 5. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Perangkat kampung diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut. 1. Kepala kampung melakukan konsultasi secara tertulis kepada kepala distrik tentang pemberhentian perangkat kampung. 2. Kepala distrik memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat kampung yang telah dikonsultasikan dengan kepala kampung yang merujuk pada persyaratan pemberhentian perangkat kampung. 3. Rekomendasi tertulis kepala distrik dijadikan dasar oleh kepala kampung dalam pemberhentian perangkat kampung dengan keputusan kepala kampung. Selanjutnya, kepala kampung wajib melaporkan mengenai pemberhentian perangkat kampung kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. Demikian video sosialisasi terkait syarat administrasi pergantian aparat kampung. Terima kasih telah menyaksikan. Tetap semangat membangun Kaimana dari kampung.